Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 1 Mundu ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terbebas dari bahaya COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Baiklah, sebelum kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Mundu, terlebih dahulu kalian diharuskan mengikuti kegiatan MPLS. MPLS ini merupakan kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah, atau dulu disebut dengan istilah MOS, masa orientasi siswa. Saksikan video ini sampai dengan selesai karena nanti akan ditampilkan slide yang menampilkan kode atau password yang harus kalian masukkan dalam mengisi daftar hadir atau absen secara online. Jangan di skip, tetap saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa nanti catat materi yang penting dan catat kode yang nanti akan ditampilkan. Materi yang pertama adalah wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan dan mandala berarti tempat atau lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala adalah pandangan atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Atau antara guru dan orang tua harus terjalin hubungan yang serasi, hubungan yang baik. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Di fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar, tempat kalian belajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua untuk membina dan mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga untuk membina dan mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat untuk membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Meskipun kalian yang baru akan masuk SMP sudah
tetap harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara. Kesadaran bela negara adalah upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan mengamankan lingkungan sekitar, seperti mengerjakan tugas-tugas sekolah dan berbagai kewajiban sebagai siswa, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa contoh yang dapat kita terapkan sebagai upaya bela negara. Contoh implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, mematuhi perintah orang tua, saling menyayangi sesama keluarga. Dalam kehidupan di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga dan mentaati berbagai aturan sekolah. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mematuhi peraturan hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Itulah tadi beberapa contoh implementasi sikap patriotisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah program dari pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan program ini diharapkan setiap individu menjadi sadar akan kesehatan dan mampu menjalankan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih terkait pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di dunia termasuk di Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah gencar menekan penyebar penularan COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini berarti mengurangi aktivitas di luar. Selain menerapkan 5M sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19, ada beberapa indikator keberhasilan yang dilakukan dalam menjaga kesehatan di masa pandemi. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membersihkan lingkungan. Yang kelima, menggunakan jamban yang bersih. Istirahat yang cukup. Dan hindari stres. Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita melawan COVID-19. Sejak masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini, sudah tak terhitung banyaknya korban akibat virus tersebut, baik korban jiwa ataupun korban materi. Hal itu disebabkan karena pola hidup masyarakat yang abai terhadap pola hidup bersih dan sehat dan tidak menerapkan 5M. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat
serta menerapkan 5M untuk mencegah penularan COVID-19, khususnya di lingkungan masing-masing, baik di lingkungan keluarga, tetangga, orang-orang terdekat kita, sehingga kita semua dapat terhindar dari bahaya dan penularan COVID-19 ini. Cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana cara belajar yang efektif? Beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok ini salah satu metode yang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah kita bisa bersama-sama mempelajari materi. Ketika ada teman yang lebih menguasai materi tersebut, maka dia bisa menjadi tutor, dia bisa menjadi guru bagi teman-temannya yang lain. Membuat catatan intisari pelajaran. Jangan malas untuk menulis. Membuat catatan intisari pelajaran adalah salah satu hal yang penting. Kalian dapat menyimpulkan suatu materi yang kalian pelajari. Membuat perencanaan yang baik. Disiplin dalam belajar. Aktif bertanya dan ditanya. Akhir-akhir ini siswa menjadi sangat tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Seringkali saya temukan ketika selesai pembelajaran, saya lempar sebuah pertanyaan kepada siswa tidak ada yang berani menjawab. Namun ketika ditanya apakah kalian sama memahami materi ini, mereka menjawab paham. Jika kalian memang tidak memahami suatu materi, alangkah lebih baik jika kalian bertanya kepada guru yang mengajarkan tersebut dan minta dijelaskan ulang atau terkait materi yang kalian tanyakan itu. Belajar dengan serius dan tekun. Hindari belajar berlebihan. Ini hal yang harus kalian tidak boleh lakukan. Jangan mentang-mentang besoknya ujian, kalian belajar dari pagi sampai malam. Hal yang begitu tidak akan membuat apa yang kita pelajari dapat kita terima secara maksimal. Jujur dalam mengerjakan latihan, ulangan, dan ujian. Bertanggung jawab terhadap tugas. Ketika guru memberikan tugas, baik itu tugas untuk mencatat, ataupun tugas untuk mengerjakan soal, ataupun tugas untuk membuat sesuatu, kalian sebagai siswa diharuskan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diharuskan tersebut. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan malu untuk bertanya. Tadi sudah dibahas. Jangan bosan mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jangan karena ada materi yang sudah pernah kalian pelajari saat kalian SD, kemudian di SMP diulang lagi materi tersebut, kalian berpikir, sudah diajarkan, nggak usah dipelajari lagi. Buang pola pikir yang begitu. Meskipun pelajaran itu sudah pernah diajarkan, kalian sudah menguasainya, tapi jangan bosan untuk
selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Selain kalian berkewajiban untuk belajar, namun kalian juga sangat memerlukan istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan juga bermain yang cukup. Semua hal tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Perbanyak berlatih pelajaran yang disukai. Bukan berarti kalian tidak mempelajari pelajaran yang tidak disukai. Semua materi pelajaran harus kalian pelajari. Namun, khusus pelajaran yang kalian sukai, diberi durasi atau diberi waktu berlatih yang lebih banyak dibanding pelajaran yang lainnya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disenangi. Di SMP Negeri 1 Mundu terdapat ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, PMR, olahraga, OSIS, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kalian raih ketika kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dapat melatih kalian dalam memecahkan masalah, dapat menambah banyak teman, dapat memunculkan kedewasaan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin tidak kalian duga. Carilah pembimbing yang baik. Jangan mengikuti orang atau teman atau siapapun yang seringkali mengajak ke hal-hal yang negatif. Hindari mencontek. Biasakan untuk tidak mencontek dalam hal apapun. Berniat dengan sungguh-sungguh. Buat situasi belajar sekondusif mungkin. Maksudnya ketika kalian belajarnya di kamar, kemudian lampunya memancarkan cahaya yang kurang terang, maka mintalah kepada orang tua kalian agar mengganti lampunya menjadi lebih terang, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Atau contoh lainnya, kalian yang biasa belajar di ruang keluarga, di ruang tengah, kemudian suatu ketika sedang kumpul sehingga suasana menjadi ramai dan kalian terganggu belajarnya, maka sebaiknya kalian pindah ke ruangan yang menyendiri sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang. Buat situasi belajar sekondusif mungkin baik dari tempat ataupun sikap kaliannya. Hindari sikap tidak jujur, meniru cara belajar dan atau perilaku yang baik. Mencontek yang diperbolehkan adalah mencontek cara belajar dan mencontek perilaku yang baiknya. Jangan takut salah dan coba kembali. Mengkondisikan terhadap percobaan atau latihan. Aktif ya, ketika ada latihan, cobalah untuk aktif. Ketika kalian diminta mengerjakan suatu proyek, percobaan, entah membuat apa gitu, aktiflah sehingga kalian bisa lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Biasakan berpikir terhadap pemecahan masalah. Ini lebih kepada kalian berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian menemukan suatu masalah, biasakan untuk berpikir cara menyelesaikannya bagaimana. Jangan kemudian membahas atau mengingat-ingat atau mencari tahu kenapa bisa muncul masalah ini, penyebabnya apa, siapa saja yang terlibat. Tidak perlu berpikir seperti itu. Biasakan kalian berpikir bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Mulailah dari yang kecil atau mulailah dari yang mudah. Jangan dulu mempelajari materi yang sulit. Jangan dulu mengerjakan soal yang sulit. Tapi pelajarilah dari materi yang mudah dulu. Kerjakanlah soal dari yang mudah dulu. Sering-seringlah berlatih, sering-sering latihan. Fokus menggunakan sumber belajar yang relevan.
bisa menggunakan buku paket yang bisa kalian pinjam di perpustakaan, bisa menggunakan internet dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, jelas penerbitnya siapa yang menulisnya, dari mana. Bisa menggunakan video pembelajaran yang berasal dari YouTube atau aplikasi video lainnya. Berdoa, sebaik apapun usaha kita akan lebih maksimal, akan lebih baik lagi jika kita berdoa, berharap untuk keberhasilan terhadap apa yang telah kita lakukan. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Setiap siswa di SMP Negeri 1 Mundu, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, diwajibkan mematuhi seluruh tata tertib yang telah ditetapkan. Seperti yang tadi dibahas, jika tidak mematuhi aturan atau tata tertib, maka akan ada sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tata tertib siswa SMP Negeri 1 Mundu saat masa pembelajaran daring dalam jaringan atau online. Yang pertama, siswa memiliki HP yang aktif dan masuk di grup pembelajaran pada aplikasi WhatsApp yang telah dibuat oleh wali kelas dan guru. Jika kalian belum diizinkan memegang HP oleh orang tua kalian, kalian bisa menggunakan HP milik orang tua kalian atau kakak kalian untuk minta dimasukkan di grup pembelajaran, di grup WA yang dibuat oleh guru dan wali kelas masing-masing. Siswa diharuskan mengikuti pembelajaran secara daring dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas melalui aplikasi WhatsApp dan atau aplikasi lainnya yang mendukung proses belajar mengajar secara daring. Teknis kegiatan belajar mengajar online nanti adalah guru akan membagikan materi melalui grup pembelajaran yang dibuat, entah berupa dokumen yang bisa kalian cetak atau kalian catat, entah berupa video yang bisa kalian tonton, entah berupa foto dari rangkuman materi yang bisa kalian catat. Ikuti prosesnya, kemudian kerjakan dan kumpulkan tugasnya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh guru. Selama pembelajaran daring, siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kalian tidak boleh datang ke sekolah jika tidak ada perlunya. Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan cara meminjam buku di perpustakaan atau bertemu langsung dengan guru dengan berpakaian rapi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika ada siswa yang sama sekali mengalami kesulitan, yang benar-benar mengalami kesulitan seperti tidak punya HP, orang tuanya tidak punya HP, kakaknya tidak punya HP, sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan belajar secara online, maka diperbolehkan datang ke sekolah untuk meminjam buku atau bertemu langsung dengan gurunya. Tapi tetap harus berpakaian rapi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tata tertib siswa SMP Negeri 1 Mundu saat masa pembelajaran luring, luar jaringan, atau saat nanti tatap muka. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, sebelum tanda bel masuk dibunyikan. Jika terlambat akan ada sanksi bagi kalian yang
datang ke sekolah setelah pukul 7 atau setelah bel tanda masuk dibunyikan. Siswa yang terlambat harus melapor kepada guru piket harian. Bagi siswa yang terlambat 3 kali berturut-turut akan dikenakan sanksi edukatif oleh guru piket atau BP. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dengan berpakaian seragam, lengkap dengan atribut sekolah serta memakai topi dan dasi. Siswa harus berpakaian rapi, tidak mengeluarkan baju, dan tidak dibenarkan memakai kaos oblong ke sekolah. Baju selalu dimasukkan dari kalian datang ke sekolah sampai kalian pulang sekolah. Dan saat kalian boleh memakai kaos di sekolah hanya saat pelajaran olahraga. Itu pun yang dipakai adalah kaos seragam olahraga, bukan kaos main kalian yang biasa kalian pakai di rumah. Sebelum pelajaran dimulai, siswa wajib membersihkan ruangan kelas dan lingkungan sekitarnya bersih dari sampah yang berserakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan kalian mengatur jadwal piket untuk membersihkan ruangan kelas saat pulang sekolah, sehingga pagi harinya tidak repot ngedadak nyapu dulu, ngedadak bersih-bersih dulu. Pada waktu pergantian pelajaran, siswa dilarang keluar ruangan dan ketua kelas atau piket diwajibkan melapor ke piket harian bagi guru mata pelajaran yang tidak masuk ke ruangan kelas. Maksudnya adalah jika ada guru yang tidak masuk, maka ketua kelas atau piket mendatangi guru piket untuk meminta tugas ataupun materi yang sudah disiapkan. Siswa tidak diperkenankan memakai make up, perhiasan, dan aksesoris yang mencolok ke sekolah. Bagi putri, dilarang memakai make up, lipstik, bedak, dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan memakai perhiasan, emas di sekolah, aksesoris yang mencolok apapun itu. Bagi putra pun berlaku demikian, tidak dilarang memakai make up, apalagi perhiasan, dan tidak memakai aksesoris yang mencolok ke sekolah. Siswa tidak dibenarkan atau dilarang membawa HP ke sekolah. Saat pembelajaran tatap muka nanti, maka kalian tidak boleh membawa HP ke sekolah. Jika melanggar, jika kalian tetap membawa HP ke sekolah, maka HP tersebut akan diambil oleh guru dan bisa diambil kembali oleh orang tua kalian. Siswa diwajibkan berbicara sopan, santun kepada guru, tamu sekolah, serta sesama teman di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa wajib memberi salam dan berbicara sopan santun kepada bapak ibu guru apabila berjumpa di sekolah maupun di luar sekolah. Bagi siswa pria dilarang berambut panjang, dilarang memelihara kuku panjang, dilarang merubah warna rambut, dilarang memakai gelang, dan dilarang bertato. Mengawali jam pelajaran pertama, seluruh siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya. Siswa dilarang merokok, siswa dilarang berjudi, siswa dilarang berkelahi, siswa dilarang minum minuman keras, siswa dilarang mengedar dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, baik di dalam maupun di luar sekolah. Siswa dilarang membawa benda-benda tajam dan senjata jenis apapun yang terindikasi dapat membahayakan bagi sesama. Jika ketahuan siswa membawa benda tajam atau senjata jenis apapun, maka akan disita oleh guru dan akan dipanggil orang tuanya. Siswa dilarang mencoret dinding bangunan, pagar, perabot, dan
peralatan sekolah. Siswa diwajibkan mengganti peralatan sekolah yang rusak akibat perbuatannya, baik dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Semisal contoh, salah seorang siswa memecahkan kaca jendela di salah satu kelas, maka dia diwajibkan mengganti kacanya. Siswa ketahuan mencoret-coret, mengotori tembok, maka siswa tersebut diharuskan membeli cat, mengganti catnya. Dan masih banyak lagi contohnya. Siswa berpakaian putih-putih pada hari Senin, biru putih pada hari Selasa, seragam batik pada hari Rabu, seragam kotak-kotak pada hari Kamis, busana muslim pada hari Jumat, dan pramuka pada hari Sabtu. Saya ulangi, pada hari Senin kalian memakai baju putih, celana putih. Pada hari Selasa kalian memakai baju putih, celana biru. Pada hari Rabu kalian memakai baju batik, celana biru. Pada hari Kamis kalian memakai baju kotak-kotak. Pada hari Jumat kalian memakai baju muslim. Dan pada hari Sabtu kalian memakai seragam pramuka. Sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib. Yang pertama, diberikan teguran lisan, diberikan peringatan, diberikan teguran tertulis, panggilan orang tua. Sanksi berikutnya berupa skorsing, kalian dilarang datang ke sekolah. Dan yang terakhir, dikembalikan kepada orang tua, alias dikeluarkan. Siapkan pulpen kalian, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat password atau token berikut yang kalian akan gunakan untuk mengisi kolom absen online yang akan dibagikan oleh wali kelas. Kodenya adalah 2021 MPLS. 2021 MPLS. Silakan catat, kemudian masukkan nanti di kolom password atau token pada absen online yang dibagikan oleh masing-masing wali kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga kita semua dapat terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.